Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas sholat dalam keadaan darurat. Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai sholat dalam keadaan sakit dan sholat di atas kendaraan. Mari kita amati gambar berikut ini. Ada beberapa gambar, silahkan kalian amati. Kemudian, apa tanggapan kalian mengenai gambar berikut ini? Selanjutnya, sholat dalam keadaan darurat itu ada dua. Yang pertama, sholat dalam keadaan sakit. Yang kedua, sholat di atas kendaraan. Juga ada sholat dalam kondisi peperangan yang disebut dengan sholat khauf. Di sini, sholat merupakan tiang agama. Rasulullah bersabda, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah. Jadi urusan yang memisahkan kita wa bainahum dan orang kafir as-shalat ialah salat. Faman tarokaha, jadi barang siapa yang meninggalkan salat, faqad kafaroh, maka sungguh dia itu adalah orang yang kafir. Naudzubillah. Jadi jika kita tidak salat, maka kita termasuk orang kafir. Kemudian dasar hukum sholat dalam keadaan darurat ini. Allah memang mewajibkan kita untuk sholat, tapi Allah juga memberikan orang muslim rukhsah. Rukhsah ini artinya keringanan dalam melaksanakan sholat fardu. Apa saja alasannya kenapa sehingga kita bisa mendapatkan keringanan? Kondisinya adalah pertama, jika kita sedang sakit. Yang kedua, dalam perjalanan atau keadaan darurat lainnya seperti dalam peperangan. Kan tidak mungkin jika kita sakit untuk bangun saja susah. Nah, bagaimana kita harus bersolat? Bagaimana, apa harus berdiri atau harus seperti biasanya? Itu kan kita tidak akan kuat. Jadi Allah memberikan kita rukhsah, keringanan, dengan cara kita tetap sholat namun dengan posisi atau kondisi yang mampu untuk kita lakukan. Contohnya, di sini Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan membebani manusia itu, hambanya, kecuali dia dapat menanggung beban tersebut. Jadi kita diberikan keringanan untuk melaksanakan sholat sesuai dengan kemampuan kita jika kita berada dalam kondisi-kondisi yang darurat, yaitu sakit, dalam perjalanan atau dalam keadaan perang. Di sini ada hadis Nabi. Hadis Nabi ini berarti sabda Nabi, perkataan Nabi. Ya, perkataan Nabi juga bisa dijadikan dasar hukum. Di sini bismillahirrahmanirrahim, wa an Ali bin Abi Thalib anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi dari Ali bin Abi Thalib anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, yusallil marid qa'iman. Jadi orang yang sakit bersalat itu dengan berdiri. Ini istato'ah, jika mampu. Fa illam yastati, jadi namun jika tidak mampu, shalla qa'idan. Salatlah dengan kondisi duduk, dengan posisi duduk. Fa illam yastati, dan jika tidak mampu untuk duduk, ayasjuda au ma'a bi ra'sihi. Jadi jika ia tidak kuat sujud, maka cukup isyarat dengan kepalanya. Wa ja'ala sujudahu ahfadhah min ruku'ihi, dan sujudnya lebih rendah daripada ruku. Jadi kita sholat duduk, ketika ruku kita membungkukkan tubuh kita. Namun ketika sujud maka lebih rendah, jadi agak ke bawah lagi daripada posisi ruku. Fa illam yastati, namun jika tidak mampu, ayyusolliya qa'idan, untuk sholat berduduk, untuk sholat qa'idan ini duduk, qa'iman ini berdiri, qa'idan ini duduk. Fa illam yastati, namun jika tidak mampu ayyusolliya, untuk sholat qa'idan duduk, sholla ala jambihi, maka sholla ala jambihil aiman, jadi sholat dengan berbaring menghadap ke sebelah kanan, mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat. Jadi jika kita menghadap kiblat dengan posisi berbaring sebelah kanan, maka kepala kita berada di sebelah
utara, sedangkan kaki berada di sebelah selatan. Kita menghadap kepada kiblat. Fa'ilam yastati, namun jika tidak mampu ayyusoli ala jambih, untuk sholat miring seperti itu, sholat mustalkian, maka sholat dengan terlentang, tidur terlentang. Rijlahu mimma yali kiblat, jadi dua kakinya itu menghadap pada kiblat. Jadi kepalanya itu kita tidur terlentang, kepalanya ditinggikan, kaki ini berada di sebelah menghadap kiblat. Kepala menghadap kiblat, kaki berada di arah kiblat. Seperti itu. Ini hadis Nabi. Ini tata caranya sudah dijelaskan tadi. Jika ia tidak mampu berdiri, hendaklah melakukan dengan ini salah ya. Jika ia tidak mampu berdiri, hendaklah ia melakukannya dengan duduk. Jika tidak mampu berdiri, ini diulang-ulang ini, mohon maaf ada kesalahan. Berikut ini tata cara sholat dalam keadaan sakit. Pertama, jika tidak mampu berdiri, maka kita boleh melakukan dengan duduk. Duduknya itu duduk iftirashi, duduk seperti di antara dua sujud. Atau boleh juga duduk tawaruk, atau duduk yang ia mampu. Duduk di atas kursi pun tidak apa-apa. Yang kedua, apabila ia tidak mampu melaksanakan sholat dengan duduk, maka ia dapat melakukannya dengan cara tidur miring. Jadi kita tidur miring menghadap ke sebelah kanan. Kita menghadap kepada kiblat. Namun jika miring pun tidak mampu, maka kita tidur dengan terlentang, dengan kedua kaki kita ke arah kiblat. Namun jika tidak mampu lagi, maka kita bisa sholat dengan isyarat. Seperti ini tata caranya. Pertama dengan duduk. Sholat qa'iman fa illam yastati fa qa'idan. Sholatlah kalian dalam posisi berdiri, jika tidak mampu maka sholatlah duduk. Sikap awal dengan duduk iftirashi, seperti ini. Jadi seperti ini. Takbiratul ihramnya seperti ini, Allahu Akbar, kemudian baca Al-Fatihah. Ini ruku, kemudian ruku, sujudnya boleh juga seperti ini, semampunya kita. Ini ruku, kemudian sujudnya seperti ini, boleh juga sujud seperti biasa. Dan tasyahud awal dan tasyahud akhir tetap posisi seperti ini. Namun jika tidak mampu lagi untuk sholat dalam keadaan duduk, maka kita sholat dengan berbaring. Kita miring ke kanan menghadap kiblat. Ini menghadap kiblat. Jadi pertama itu gerakan lainnya itu ruku, sujud dan segala macamnya dengan isyarat ke kepala. Jadi kepalanya kita agak nunduk, itu untuk ruku. Kemudian i'tidalnya juga kita mengangkat tangan seperti ini, tetap bersendekap seperti ini. Selanjutnya kita sholat seperti ini, seperti biasanya. Selanjutnya, jika juga tidak mampu untuk sholat dalam kondisi miring, maka kita sholat dengan tidur terlentang. Ini kepala ditinggikan, kita menghadap ke kiblat. Kaki ini berada di arah kiblat. Takbiratul ihramnya sama bacaannya sama. Ini ruku, kepala ditundukkan sedikit sebagai isyarat ruku. I'tidal pun juga kepala seperti kedudukan asal kembali. Jadi ruku itu agak nunduk, ketika i'tidal kembali posisi kepala kembali seperti ditegakkan lagi, seperti itu. Paham ya? Ini tata cara orang sholat dalam keadaan sakit. Jika juga tidak mampu untuk melakukan semua ini, yang terakhir sholat dengan isyarat. Ini sudah tidak bisa apa-apa lagi, tapi kita masih diberikan akal sehat. Akal kita masih sehat, kita masih bisa berpikir, cuman kita sudah tidak bisa bergerak lagi. Maka kita bisa isyarat dengan hati, isyarat dengan kedipan mata. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan.